Chocolate ice drink atau yang lebih dikenal dengan yang namanya minuman es coklat. Mengapa jadi saya membangun bisnis minuman es coklat ini? Karena dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa yang banyak sekali menyukai yang namanya coklat. Coklat ini pun banyak sekali manfaat bagi tubuh kita sendiri. Dalam menjalankan bisnis ini, pastinya saya memiliki yang namanya visi dan misi. Visinya yaitu satu, menjadikan salah satu kedai minuman dingin yang berkualitas dan mampu bersaing dengan minuman lainnya. Misinya yaitu satu, menciptakan sebuah minuman coklat dengan varian unik dan menarik. Dua, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan penentuan harga yang lebih terjangkau. Aspek hukum, data pemilik, nama, Salpisapila, jenis kelamin, perempuan, tempat tanggal lahir, Kuala Kapuas, 17 April 2001, alamat Jalan Mahakam. Legalitas usaha. Unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan dengan lancar di kemudian hari. Adapun dokumen hukum yang dimiliki yang sesuai dengan aspek hukum, salah satunya yaitu surat izin tempat usaha. Surat tempat izin usaha ini adalah salah satu dokumen legalitas yang harus kita miliki. Selain surat izin usaha perdagangan, surat izin tempat usaha wajib kita miliki sebelum mendirikan usaha. Tujuannya agar usaha yang kita miliki ini sah di mata hukum. Jika tidak memiliki dokumen itu, maka usaha yang kita dirikan bisa dianggap sebagai ilegal. Aspek manajemen, struktur organisasi. Usaha ini akan dijalankan oleh beberapa tim manajemen coklat, yaitu satu, ketua sekaligus manajer keuangan, dua, manajer produksi, dan tiga, manajer pemasaran sekaligus manajer operasional. Aspek pasar dan pemasaran. Segmentasi pasar adalah sebagai proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok atau segmen-segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, ataupun respon terhadap program pemasaran spesifik. Minuman es coklat ini mengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan segmentasi demografis, yaitu minuman es coklat memilih segmentasi dari usia anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Dan segmentasi berdasarkan ekonomi, yaitu menengah dan menengah ke bawah. Target pasar. Target pasar adalah proses mengevaluasi dan memilih salah satu beberapa segmen pasar yang dinilai paling menarik untuk dilayani dalam program pemasaran spesifik perusahaan. Minuman es coklat ini memilih target pemasarannya yaitu lebih ke siswa di lingkungan sekolahan Min 1, Kapuas, dan masyarakat sekitarnya. Positioning. Diferensiasi dari produk perusahaan adalah harus mencari banyak cara agar menarik pelanggan atau konsumen. Salah satu cara yang diterapkan oleh Chocolate Ice Drink adalah dengan strategi dan mutu serta inovasi yang unggul. Selain itu juga, Chocolate Ice Drink ini juga berorientasi pada kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran. Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari beberapa barang beserta pelayanan. Harga yang saya tawarkan mengenai Chocolate Ice Drink ini yaitu 5.000 per gelas dan 2.000 untuk per toppingannya. Tempat, wilayah pemasaran produk usaha ini adalah kawasan wilayah sekolahan Min 1, Kapuas, dan tidak menutup kemungkinan pula wilayah pemasaran mencakup luar wilayah sekolah. Hal ini dikarenakan pemasaran produk juga melalui via online. Produksi yang digunakan adalah produk yang menggunakan bahan baku yang berkualitas dan tanpa pemanis buatan. Promosi. Untuk melakukan promosi Chocolate Ice Drink ini menggunakan media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan Twitter, dan media cetak seperti membagikan brosur dan memberikan bonus. Dalam mempromosikan usaha ini, saya akan memberikan bonus kepada pelanggan berupa beli 2 gratis 1 dalam 1 bulan sekali. Analisis peluang usaha. Analisis SWOT yang dilakukan terhadap Chocolate Ice Drink ini adalah 1. Kekuatan.
Harga yang kami tawarkan sangat terjangkau bagi semua kalangan, memberikan bonus beli 2 gratis 1 dalam 1 bulannya, proses pengolahan tanpa bahan pemanis, serta diproduksi dengan memakai air yang benar-benar matang dan higienis. 2. Kelemahan, sistem manajemen dalam usaha ini masih tergolong sangat sederhana dan keterbatasan supplier bahan baku. 3. Peluang, menjadikan primadona dalam bisnis minuman coklat dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. 4. Ancaman, pembuatan yang sangat mudah ini sehingga mudah ditiru sehingga menimbulkan persaingan usaha. Aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi, 1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. 2. Dapat mengurangi angka pengangguran. 3. Dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lainnya yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Bisnis yang dijalankan hendaknya memiliki manfaat-manfaat sosial yang diterima oleh masyarakat, di antaranya 1. Melaksanakan ahli teknologi. 2. Meningkatkan mutu hidup. 3. Pengaruh positif. Aspek sumber daya manusia. Gambaran sumber daya manusia. Kami membagi sumber daya manusia menjadi 4 fungsi dalam memenuhi kebutuhan, yaitu 1. Bagian produksi, yang mengembangkan dan menjaga kualitas produksi. 2. Bagian operasional, yang mengurus perlengkapan dan jalannya usaha sehari-hari. Dan 3. Bagian sales, yaitu mengurus penjualan produk sehari-hari dan termasuk membuatnya. 4. Bagian keuangan, yaitu mencatat dan mengomunikasikan laporan keuangan. Aspek lingkungan. Aspek lingkungan masyarakat dapat memenuhi hasrat masyarakat terhadap kebutuhan minuman instan yang murah namun memiliki rasa dan kualitas yang terbaik. Aspek teknik dan teknologi. Pada proses produk kami menggunakan bahan yang berkualitas. Kami ingin menjaga kualitas dan kehigienisan, dan untuk menghindar kecairan es, maka menggunakan lemari pendingin atau menggunakan yang namanya termos. Adapun peralatan yang kami gunakan yaitu lemari pendingin, blender jus, meja, kursi, dan gelas. Perlengkapannya yaitu ada toples, sendok, gelas plastik, dan sedotan. Penjualan. Cokolate ice cream ini buka dari pukul 7.30 sampai 21 waktu Indonesia bagian Barat. Aspek keuangan. Sumber modal. Saya akan menerima modal baik berupa pinjaman ataupun investasi dari milik sendiri dan keluarga. Dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Proyeksi keuangan. Biaya operasional dan pemasaran awal, yaitu ada yang namanya modifikasi tempat sekitar 1 juta, blender 500.000, lemari pendingin atau termos 100.000, packing yaitu ada gelas, sedotan, plastik, dan stiker yaitu sekitar 900.000, meja dan kursi 500.000, sewa tempat untuk per bulannya 700.000 dan untuk per tahunnya 8.400.000, gaji pegawai 1 juta per orangnya. Adapun biaya bahan baku seperti coklat ini per cupnya 5.000, untuk coklat bubuknya 1.000, untuk materi yang lainnya seperti air yaitu sekitar 1.200 rupiah, untuk packingnya 800 rupiah, untuk total keseluruhan modalnya yaitu 3.000 rupiah.